pemuda adalah aset gitu, aset perubahan, di mana KNPI adalah wadah berhimpun organisasi kepemudaan untuk menyatukan semua latar belakang, semua latar profesi ya di KNPI berhimpunnya. Sumpah Pemuda bagi saya secara pribadi tentu ini pelecut spirit gitu ya, dimana pondasi awal kita menyebut Indonesia diawali oleh generasi muda, bahwa di situ ada satu tanah air, ada satu bahasa, ada satu bangsa. Maka saya memaknai bahwa ini adalah pondasi kita untuk bergerak, melakukan atau mengisi ruang-ruang strategis di masyarakat, ruang-ruang strategis pembangunan di Indonesia dalam konteks Tasikmalaya. Tentu dalam kita ngobrol Tasikmalaya, ini adalah pondasi awal kita untuk bergerak. Begitu. Teman-teman pemuda harus terlibat aktif dalam proses kontestasi pesta demokrasi gitu, apapun jenisnya gitu, mau pilkada, mau pileg, mau pilpres, apapun lah gitu. Karena dari situlah kita juga akan tahu sistem sebenarnya seperti apa sih proses perencanaan pembangunan ke depan, kan kita juga harus tahu. Jadi keterlibatan aktif teman-teman pemuda di ruang-ruang politik juga harus masif gitu ya, tidak hanya sekedar bahwa ini hajat politik gitu ya, atau bahwa pemuda nggak boleh harus memelihara nilai-nilai, atau pemuda itu tidak boleh berpikir pragmatis, tapi juga harus memelihara nilai-nilai idealismenya. Bahwa di situ, di setiap momentum politik tentu harus ada ide dan gagasan yang lahir. Tidak kemudian bahwa kontestasi itu bagaimana caranya menang, tetapi konsep dan gagasan yang dijualnya seperti apa, begitu. Dan itu harus diisi oleh teman-teman generasi muda dan harus ditangkap betul peluang-peluang itu. Karena bukan hanya partai politik sih kan gitu ya. Ketika keterlibatan teman-teman pemuda di ruang politik itu kan ada penyelenggara, ada kontestan gitu ya. Ya, itu harus diisi oleh teman-teman generasi muda begitu. Ya, kalau saya melihat bahwa ruang politik hari ini memang sudah sangat terbuka gitu ya. Tapi kalau boleh jujur ya, di beberapa partai politik gitu ya hari ini lebih bahwa proses demokratisasinya sudah, saya rasa sudah kehilangan. Karena kalau saya melihat, bukan hanya ya, saya melihat bahwa partai politik sudah menggunakan tangan besi sekarang. Beberapa proses penunjukan begitu ya, tidak lagi kemudian ada kontestasi pemilihan seperti biasa gitu, tapi lebih ke penunjukan. Ini saya nggak tahu ini fenomena apa, tapi saya rasa sisi negatif dan positifnya mungkin ada gitu ya, tapi saya melihat proses demokratisasinya tidak berjalan. Padahal ruang itu kan sangat harusnya terbuka bagi semua orang kan begitu. Tapi saya melihat kalau bilang bukan agak sedikit mundur mungkin proses demokratisasi itu di partai, karena lebih menggunakan metode yang itu tadi, penunjukan dan lain sebagainya. Bagi kita bahwa hari ini yang
kalau kita ngobrol pilkada Kabupaten Tasik, tentu 4 pasangan calon ini adalah orang-orang terpilih gitu ya, yang mau dan berani mengambil resiko gitu ya ketika memutuskan untuk mencalonkan. Tapi ada kriteria khusus untuk dari teman-teman pemuda. Yang pertama tentu dia memulai visi dan misinya yang jelas. Kemarin kita juga mengadakan diskusi berkaitan dengan itu. Kita juga ingin mengukur sejauh mana program-program sekaligus visi misi para kandidat ini keberpihakannya terhadap kepemudaan di Kabupaten Tasikmalaya ke depan, siapapun yang terpilih gitu. Yang paling penting saya melihat bahwa pemimpin ideal itu ya tentu harus mendekati sifat-sifat Rasulullah. Ada 4 tadi, ada 4 ya, sidik, amanah, tabligh, patonah itu. Tetapi dalam konteks ini kita juga harus melihat ya visi misinya itu, selain tadi mendekati 4 hal sifat-sifat Rasulullah itu tadi. Karena tentu kita nggak boleh teman-teman pemuda membeli kucing dalam karung tadi. Kita harus tahu visinya seperti apa, misinya seperti apa. Komitmen KNPI ya ke depan bahwa siapapun yang terpilih bahwa urusan kepemudaan itu harus menjadi urusan wajib, tidak kemudian menjadi urusan pilihan gitu. Karena bagi kami teman-teman ini adalah ruang strategis yang harus dimanfaatkan betul oleh atau harus diajak betul gitu untuk mengisi proses pembangunan Kabupaten Tasikmalaya ke depan begitu. Regulasi ya, regulasi urusan pemberdayaan kepemudaan. Kita juga mudah-mudahan tahun ini anggota dewan sudah memutuskan, karena konsep ideal kita kan ada regulasi yang mengatur terkait pemberdayaan kepemudaan misalnya. Punya perda urusan kepemudaan. Kita kan belum punya perda sampai hari ini urusan kepemudaan. Belum lagi ditambah public space untuk teman-teman pemuda. Gedung pemuda yang representatif belum punya. Itu PR-nya bupati yang akan datang itu. Kalau perda mudah-mudahan akhir tahun ini beres, sedang dipansuskan. Jadi saya mengucapkan terima kasih pada senior-senior saya, teman-teman saya juga yang di DPRD yang hari ini menginisiasi lahirnya Perda Pelayanan Kepemudaan di Kabupaten Tasik. Ini juga perjuangan teman-teman di KNPI. Alhamdulillah kita juga dilibatkan dalam proses penyusunan itu.